Shalom, perkenalkan nama saya Juliana Kobogau dengan NIM 1814201191 dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Sini saya ingin mentugas yaitu keperawatan anak 1 tentang KKP atau kekurangan kalori protein. Yang pertama, definisi. Definisi yaitu keadaan yang kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan tinggi. Kecukupan gizi. 4 faktor yang melatar belakangi KKP yaitu yang pertama sosial, kedua ekonomi, ketiga biologi, dan yang keempat lingkungan. Penyebab KKP yaitu ada yang penyebab langsung dan ada juga penyebab tidak langsung. Penyebab langsung dari KKP yaitu definisi kalori maupun protein dengan berbagai tekanan sehingga terjadi spektrum gejala-gejala dengan berbagai nuansa dan melahirkan klasifikasi klien. Yang kedua, penyebab tidak langsung dari KKP yaitu sangat banyak sehingga penyakit disebut juga sebagai penyakit dengan kuasa multifaktorial. Etiologi menurut Naziruddin pada tahun 1998 yaitu yang pertama sosial ekonomi yang rendah, yang kedua sukar atau mahalnya makanan yang baik, yang ketiga kurangnya pengertian orang tua mengenai KKP, yang keempat kurangnya faktor infeksi pada anak, yang kelima kepercayaan dan kebiasaan yang salah terhadap makanan. Yang berikut patofisiologi. Adapun protein dan energi yang diperoleh dari makanan kurang, padahal untuk kelangsungan hidup jaringan tubuh memerlukan energi yang didapat dan juga menimbulkan kekurangan berbagai asam amino esensial yang dibutuhkan untuk sintesis. Berkurangnya asam amino dalam serum merupakan penyebab kurangnya pembentukan alkolin oleh hepa. Selanjutnya, manifesti klinik. Menurut Nagastija pada tahun 1997 yaitu yang pertama pertumbuhan terganggu meliputi berat badan dan tinggi badan. Yang kedua perubahan mental berupa cengeng dan apatis. Yang ketiga adanya cenderung ringan atau berat. Yang keempat jaringan lemak di bawah kulit menghilang. Dan yang kelima kulit bersisik. Dan yang keenam anemia. Penilaian status gizi. Yang pertama anamnesis, kedua pemeriksaan jasmani, ketiga antropometri, dan keempat pemeriksaan laboratorium. Penyakit akibat KKP ada 2 yaitu marasmus dan kwashiorkor. Pemeriksaan penunjang. Pertama laboratori, terutama Hb dan albumin. Temuan yang signifikan dalam kwashiorkor meliputi hipergumi anemia 10-25 gram per liter. Yang kedua antropometri berat badan. 3 fase porsi diet. Yang pertama porsi diet fase stabilisasi, kedua porsi diet fase transisi, dan yang ketiga porsi diet fase rehabilitasi. Terakhir pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama pemberian ASI secara baik dan tetap disertai pengawasan berat bayi secara teratur. Pengawasan yang kedua menghindari pemberian makanan bantuan kepada anak untuk mengganti air susu. Yang ketiga dimulainya pemberian makanan tambahan mengandung berbagai macam zat gizi atau kalori, protein, vitamin dan mineral secara lengkap sesuai dengan kebutuhan. Keempat, pemberian kekebalan melalui imunisasi guna melindungi anak dari kemungkinan menderita penyakit tertentu. Dan yang terakhir, mengatur jarak kelamin agar ibu cukup waktu untuk merawat dan mengatur makanan bayinya, terutama pemberian ASI. Sekian dari penjelasan dari KKP atau kekurangan kalori protein. Terima kasih.